Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Stroke adalah gangguan peredaran darah di otak yang diakibatkan karena sumbatan pada pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Faktor resiko stroke antara lain adalah tekanan darah yang tinggi, gula darah yang meningkat, atau penyakit jantung. Stroke dapat ditandai dengan kelemahan separuh badan atau yang disebut dengan hemiparesis. Tanda lain adalah kesulitan bicara atau bahkan terjadi penurunan kesadaran. Stroke dapat dideteksi secara dini. Berikut cara deteksi dini stroke. Yang pertama, perhatikan wajah penderita. Bila wajah mengalami kelemahan pada salah satu sisi, kemungkinan pasien mengalami gangguan tersebut. Yang kedua, minta penderita untuk mengangkat kedua tangan secara bersamaan. Coba angkat kedua tangannya. Pada penderita stroke, pasien mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Kemudian, yang ketiga, ajak penderita untuk bicara. Pada pasien stroke, biasanya mengalami kesulitan bicara yang disebut dengan dysarthria, atau mengalami atau bahkan sama sekali tidak bisa bicara yang disebut dengan afasia. Nah, jika mengalami kejadian tersebut, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah segera membawa penderita ke rumah sakit agar dapat tertangani segera, sehingga tidak menimbulkan kecacatan lebih lanjut. Demikian cara sederhana untuk mendeteksi stroke. Selamat mencoba. Latihan room atau range of motion adalah latihan gerak sendi. Latihan room dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Aktif dilakukan apabila pasien stroke dapat melakukan gerakan secara mandiri. Pasif dapat dilakukan apabila pasien stroke memerlukan bantuan dari keluarga. Tujuan dari latihan room atau range of motion pada pasien stroke yang pertama, mencegah pengecilan otot atau disuse atrofi. Yang kedua, mencegah kekakuan sendi atau kontraktur. Berikut kami demonstrasikan langkah-langkah latihan room pasif pada pasien stroke. Gerakan tangan yang pertama, meluruskan tangan ke arah atas dan bawah. Setiap gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan yang kedua yaitu mendekatkan dan menjauhkan tangan ke arah badan. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan yang ketiga yaitu memutar sendi bahu ke arah dalam dan ke arah luar. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya menekuk dan meluruskan siku.
Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya, menekuk pergelangan tangan ke arah dalam dan ke arah luar. Gerakan tangan dilakukan secara maksimal. Dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya yaitu menekuk pergelangan tangan ke arah kanan dan ke arah kiri. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya membuka dan menutup tangan. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya menekuk dan meluruskan jari-jari tangan. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya yaitu mendekatkan dan menjauhkan jari-jari tangan. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya yaitu membentuk huruf O pada jari-jari tangan. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya pada gerakan kaki. Gerakan yang pertama yaitu menekukkan kaki ke arah atas secara maksimal dan meluruskannya kembali. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya menjauhkan dan mendekatkan kaki. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya memutar persendian pangkal paha ke arah dalam dan ke arah luar. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya menekuk pergelangan kaki ke arah atas dan meluruskan. Gerakan dilakukan 8-10 kali. Gerakan selanjutnya menekuk pergelangan kaki ke arah samping kanan dan samping kiri.
Gerakan dilakukan 8 sampai 10 kali. Gerakan yang selanjutnya, menepuk jari-jari kaki ke arah dalam dan meluruskan. Gerakan dilakukan 8 sampai 10 kali. Gerakan selanjutnya, menjauhkan dan mendekatkan jari-jari kaki. Gerakan dilakukan 8 sampai 10 kali. Gerakan kepala. Gerakan kepala dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring sesuai dengan kondisi pasien. Gerakan pertama, tundukkan kepala ke bawah dan ke atas. Gerakan dilakukan 8 sampai 10 kali. Gerakan selanjutnya, miringkan kepala ke samping kanan dan samping kiri. Gerakan dilakukan 8 sampai 10 kali. Gerakan selanjutnya, menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Gerakan dilakukan 8 sampai 10 kali. Gerakan selanjutnya, yaitu gerakan memutar kepala ke arah kanan dan ke arah kiri. Gerakan dilakukan 8 sampai 10 kali. Selama latihan home, pastikan kondisi pasien stroke. Apabila pasien merasa pusing, mual, ataupun ketidaknyamanan yang lain, latihan home dapat dihentikan. Demikian latihan room pada penderita stroke. Selamat mencoba. Pada video kali ini saya akan membahas terkait kombinasi terapi AIUEO dan terapi bowling pipe. Kedua terapi tersebut dapat digunakan pada pasien dengan kondisi penyakit stroke yang mengalami gangguan komunikasi verbal yang ditandai dengan sulit mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang jelas atau biasa kita dengar dengan bicara pelok. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita bahas terapi tersebut satu persatu. Terapi AIUEO itu sendiri merupakan terapi dengan metode imitasi atau peniruan setiap gerakan organ bicara dan suara yang biasanya ditirukan oleh perawat dan diikuti oleh pasien. Tujuannya adalah untuk melatih ucapan kata agar dipahami oleh orang lain dengan cara menggerakkan otot lidah, bibir, otot wajah, dan juga organ bicara yang lainnya. Pada terapi ini kita dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengembungkan kedua pipi yang diawali pada pipi sebelah kanan, lalu dilanjutkan mengembungkan pipi sebelah kiri. Setelah itu baru kita masuk pada terapinya dengan cara mengucapkan kata A, I, U, E, O dengan otot yang maksimal di area mulut. Kita masuk pada terapi yang kedua, yaitu adalah terapi bowling pipe.
Terapi ini adalah sekumpulan teknik dan prosedur stimulasi yang membantu mempengaruhi pergerakan bibir, lidah, dan rahang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tonus otot, memfasilitasi range of motion, dan meningkatkan kontrol otot. Terapi ini dapat dimulai dengan melakukan pernafasan secara reguler, kemudian dilanjutkan dengan metode inspirasi dan ekspirasi menggunakan balon sebagai media proses ekspirasi. Sebelum melakukan terapi kombinasi tersebut, ada pun screening yang harus dilakukan oleh pasien untuk mengukur tingkat kemampuan komunikasi verbal pasien dengan skor Tykowski's 50 Words Intelligibility Test, di mana nanti pasien akan diminta untuk mengucapkan 50 kata yang dapat ia ucapkan dengan artikulasi yang jelas. Persentasenya dapat dinilai dengan cara jumlah kata yang mampu diucapkan oleh pasien dengan artikulasi yang jelas lalu dikalikan dengan 2. Untuk nilai persentase maksimalnya adalah 100. Contohnya adalah ketika pasien mampu mengucapkan 40 kata dari 50 kata dengan artikulasi yang jelas, maka 40 dikalikan dengan 2 sama dengan 80. Seperti itu. Nah, instrumen ini dapat digunakan sebelum dan sesudah terapi untuk melihat adanya tingkat perubahan komunikasi verbal pasien. Untuk mengetahui lebih dalam dan lebih detail, mari kita simak video berikut ini. Posisikanlah klien pada posisi ternyaman. Kemudian, mintalah klien untuk melakukan pemanasan pada area mulut dengan mengembungkan kedua bibir dengan rapat dan dilanjutkan dengan gembungkan setiap sisi pipi masing-masing selama 5 detik dan lakukan juga pada pipi yang sebaliknya. Pemanasan yang kedua adalah dengan menjulurkan lidah sejauh mungkin dan menganjurkan untuk menyentuh dagu ke arah bawah dan menyentuh hidung ke arah atas. Kemudian anjurkan pasien untuk mengucapkan huruf A, I, U, E, dan O secara maksimal. Pada yang terapi yang kedua dimulai dengan pernafasan secara reguler, inspirasi dan ekspirasi sebanyak masing-masing 10 kali di awal dan di akhir terapi bowling pipe. Kemudian, anjurkan klien untuk melakukan pernafasan dengan diakhiri tiupan pada balon selama fase ekspirasi sampai balon mengembang. Dilakukanlah selama 10 menit. Lakukanlah terapi ini secara rutin di rumah, yaitu sesuai kenyamanan pasien sebanyak 2-3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan juga malam, ataupun pagi dan malam saja. Jika ada beberapa komplikasi yang dirasakan seperti rasa nyeri dan sebagainya, maka bisa dihentikan secara sementara, kemudian dilanjutkan kembali. Sekian video edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengenal lebih jauh terkait cara dari terapi shaker exercise dan effortful swallow, kita kenali lebih dahulu apa itu terapi shaker exercise dan effortful swallow. Pertama kita bahas terapi shaker exercise. Terapi shaker exercise yaitu suatu terapi yang dilakukan melalui serangkaian gerakan mengangkat kepala secara berulang-ulang. Tujuannya yaitu pertama, untuk meningkatkan kemampuan proses menelan. Kedua, untuk mencegah aspirasi atau kembalinya suatu makanan yang sudah ditelan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keadekuatan nutrisi dari pasien. Nah, terapi shaker exercise ini dapat dilakukan pada pasien dengan stroke yang memiliki keluhan dispagi atau ketidakmampuan menelan, baik itu makanan padat, cair maupun lunak. Kemudian dapat dilakukan pada pasien yang sadar secara penuh, mampu diarahkan dan kooperatif. Lalu yang kedua yaitu ada terapi effortful swallow. Effortful swallow adalah suatu latihan untuk meningkatkan gerakan otot bagian bawah atau posterior, di mana tujuan atau manfaatnya itu pertama untuk meningkatkan asupan makanan, kemudian yang kedua untuk meningkatkan gerakan dasar otot lidah bagian bawah sehingga tidak ada
sisa-sisa makanan setelah dikunyah. Lalu selanjutnya adalah untuk meningkatkan proses menelan tentunya itu. Lalu untuk indikasinya sama seperti untuk yang terapi shaker exercise, yaitu dapat dilakukan pada pasien stroke dengan disfagia, kemudian dapat dilakukan juga pada pasien yang sadar penuh, kooperatif, dapat diarahkan, serta yang mengalami gangguan malnutrisi. Lalu untuk catatannya, khusus pada pasien shaker exercise itu tidak diperbolehkan pada pasien yang memiliki cedera bagian kepala. Satu lagi, sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara terapi shaker exercise dan effortful swallow, kita harus bisa mengukur apakah setelah dilakukan terapi tersebut ada perubahan. Nah, untuk mengukur terapi tersebut, kita bisa menggunakan suatu instrumen. Salah satu instrumen yang bisa digunakan yaitu namanya Gugging Swallowing Screen. Bagaimana cara menggunakan instrumen tersebut? Ada dua tahap. Tahap yang pertama ada indirect swallowing test, dan tahap yang kedua ada direct swallowing test. Untuk indirect atau secara tidak langsung, kita perhatikan apakah pasien sudah sadar kurang lebih 15 menit. Kita perhatikan juga dari batuk dan pengeluaran dahaknya. Lalu selanjutnya untuk saliva swallow. Untuk saliva swallow ini kita perhatikan apakah pasiennya itu bisa menelan air liur atau salivanya. Kemudian kita perhatikan pengeluaran air liur secara tidak sadar, serta perubahan suara seperti gargling atau seperti suara dahak seperti itu. Nah, kemudian setelah kita nilai secara tidak langsung itu, kita akumulasikan nilainya sesuai dengan kondisi pasien, dan apabila pasien mendapatkan skor 5, maka bisa dilanjutkan dengan tes screening yang kedua, yaitu direct swallowing test. Dan apabila tidak memenuhi poin 5, maka untuk screening dihentikan dan pasien langsung masuk dikategorikan sebagai disfagia berat seperti itu. Kemudian, jika pasiennya itu mendapatkan poin yang 5 atau poin maksimal, kita lanjutkan ke penilaian yang kedua, yaitu penilaian yang namanya direct swallowing test. Dimana untuk direct swallowing test ini memerlukan alat dan bahan. Yang pertama ada air, madu, kemudian roti. Di sini pertama kita tes dengan menggunakan semi solid. Kita bisa menggunakan madu atau bahan cairan yang kental. Nah, untuk mengetesnya itu kita perhatikan dari sebelum, saat, dan sesudah. Untuk yang pertama, aspek yang dilihat yaitu dari deglutition. Kita perhatikan apakah pasiennya itu tidak bisa menelan atau pasiennya itu mampu menelan tapi agak delay atau terlambat, dimana untuk delaynya itu kita perhatikan kalau misalkan lebih dari 2 detik tapi bisa menelan, itu masuk kategori delay, ataupun malah pasiennya bisa menelan secara langsung. Kemudian setelah itu kita nilai sesuai dengan keadaan pasien. Lalu setelah deglutition, kita perhatikannya juga yaitu dari suara batuk, dari baik itu sebelum, sesudah, ataupun pada saat proses menelan. Lalu kita perhatikannya juga air liur. Lalu yang terakhir ada perubahan suara. Nah, untuk perubahan suara ini kita bisa mengetes pasien dengan cara mengucapkan huruf O seperti itu. Setelah selesai, kita cek dengan menggunakan semi solid atau bahan madu. Kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dari liquid sampai ke bahan solid. Nah, untuk aspek yang diperhatikan sama seperti yang semi solid tadi. Setelah kita mendapatkan atau mengetes pasien baik secara langsung atau tidak langsung, kita akumulasikan nilai yang sudah didapat sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Apabila pasiennya itu mendapatkan skor 0-9, maka pasien itu masuk ke dalam kategori disfagia berat dengan risiko tinggi aspirasi. Lalu, apabila pasien mendapatkan skor 10-14, maka pasien masuk ke dalam kategori disfagia sedang dengan risiko aspirasi. Dan apabila pasien masuk ke dalam kategori nilai 15-19, itu pasien masuk ke dalam disfagia ringan dengan risiko rendah aspirasi. Dan apabila pasien mendapatkan nilai maksimal 20, itu pasien tidak mengalami disfagia atau disfagia ringan dan rendah aspirasi. Setelah dilakukan screening dan kita dapatkan derajat disfagia dari pasien,
terapi dapat dilanjutkan terutama pada pasien yang mengalami disfagia. Berikut ini adalah video terkait tata cara melakukan terapi shaker exercise dan effortful swallow. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah gerakan shaker exercise tahap isometrik. Kepala dipleksikan dengan melihat jari kaki tanpa mengangkat bahu dan tahan selama 60 detik. Lakukan gerakan isometrik sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya yaitu gerakan shaker exercise tahap isotonik, di mana dilakukan 30 kali pengulangan gerakan kepala ke atas dan ke bawah tanpa mengangkat bahu dengan melihat jari kaki. Terapi yang kedua yaitu terapi effortful swallow. Caranya pertama pastikan pasien dalam kondisi yang nyaman, kemudian lidah dalam posisi seperti biasa. Yang kedua, tekan lidah sekuat-kuatnya ke arah langit-langit serta telan sekuat-kuatnya. Lakukan sesuai dengan kemampuan pasien. Baik, setelah semuanya tadi menyaksikan terkait video terapi shaker exercise dan effortful swallow, kita harus melakukan kembali screening ulang menggunakan instrumen Google Swallowing Screen. Tujuannya untuk mengetahui progres pasien, apakah ada perubahan derajat disfagia. Nah, apabila semuanya setelah selesai, maka usai sudah video kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.